Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas bab 10 akan menjelaskan materi kami, yakni laba income. Yang pertama itu ada anggota. Di sini ada saya, Grisa Lidya, Denis Adriansyah, Iman Dinata, Sarifah Habibah Lidrus, dan juga Diva Aulia Izaki. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna laba. Makna laba adalah pendapatan dalam konteks akuntansi atau laporan keuangan, merujuk pada total pendapatan kotor yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Nah, di sini tujuan pelaporan laba adalah pelaporan laba ini memainkan peranan yang penting dalam memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja finansial suatu perusahaan, sehingga ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti manajer, investor, dan kreditor dalam menentukan atau mereka membuat keputusan seperti itu. Selanjutnya adalah konsep laba konvensional. Di sini ada 5. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, PABU-nya sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, ada karena didasarkan pada konsep historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga-harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba ini juga bermanfaat atau bahkan lebih dari bermanfaat. Lalu yang konsep laba dalam tataran semantik dan sintaktik ada 2. Yang ini semantik itu adalah dalam tataran semantik, konsep laba berfokus pada makna dan pemahaman terkait laba dalam konteks informasi keuangan. Sedangkan tataran sintaktik berfokus pada struktur dan aturan perhitungan laba dalam laporan keuangan. Kapital. Kapital merujuk pada aset atau sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu individu atau perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Dalam hal ini, terdapat dua jenis konsep kapital. Yang pertama, kapital finansial. Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Yang kedua, kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, terdapat 3 jenis skala. Skala yang pertama, skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukuran dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Yang kedua, skala nominal. Skala nominal adalah satuan rupiah sebagai telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, skala daya beli merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Selanjutnya, di sini hanya akan dibahas dua dasar penilaian penting yang berpaut dengan penentuan laba, yaitu cost historis dan cost sekarang. Yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah, kesepakatan, atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua, cost sekarang adalah cost masukan sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau pergantian yang setara. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Ada 6 aspek, yaitu kapitalis aliran kas harapan, penilaian pasar atas perusahaan setara kas sekarang, harga masukan historis, harga masukan sekarang, serta pertahanan daya beli konstan. Berikutnya ada konsep laba dalam tatanan pragmatik. Konsep laba dalam tatanan pragmatik merujuk pada pemahaman laba bukan hanya sebagai angka finansial semata, tapi sebagai hasil yang berguna atau memiliki manfaat praktis bagi suatu tujuan atau situasi tertentu. Dalam pendekatan ini, laba tidak hanya dinilai dari segi moneter, tetapi juga dari hasil nyata yang dihasilkan oleh tindakan atau keputusan. Prediktor aliran kas ke investor. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menciptakan kas yang cukup untuk membayar semua kewajiban pada saatnya, mendanai keperluan operasi, reinvestasi, membayar bunga, dan membayar dividen. Laba dan harga saham. Hubungan antara nilai intrinsik harga pasar sekarang dan strategi investasi digambarkan sebagai berikut. NI lebih besar daripada NPS, NI lebih kecil daripada NPS, NI sama dengan NPS. Perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat lana akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Hal ini memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal.
Teori pasar efisien. Variabel penting pasar modal adalah harga saham atau stock price, volume perdagangan saham, return atau kembalian saham, dan indeks harga saham gabungan. Pelaku modal biasanya selalu mengikuti harga saham dan mencari informasi tentang perusahaan untuk menentukan harga saham. Oleh karena itu, reaksi pasar modal terhadap informasi dapat digunakan untuk mengukur atau menguji kebermanfaatan informasi. Hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam konteks yang disebut efisiensi pasar atau market efisiensi, atau hipotesis pasar efisien, atau kata lainnya efisien market hypothesis. Penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.